semuanya, di sini saya akan menjelaskan teknik non-tes pada pemahaman peserta didik. Kita mulai dari pengertiannya. Teknik non-tes merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen yang terstandar dan tidak terstandar. Teknik asesmen non-tes yang sering digunakan untuk keperluan bimbingan dan konseling antara lain observasi, wawancara, angket, sosiometri, dokumentasi, biografi ataupun autobiografi. Instrumen pengumpul data yang sering digunakan untuk mengenali masalah serta kebutuhan layanan bantuan antara lain daftar cek masalah, alat ungkap masalah atau AUM, inventory tugas pengembangan atau ITP. Yang pertama, ada observasi. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pengamatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Pengamatan langsung yang dimaksud adalah dapat berupa kegiatan melihat langsung, mendengar atau kegiatan dengan indera lainnya. Sebelum melakukan observasi, hendaknya telah menetapkan terlebih dahulu aspek-aspek yang akan diobservasi dari tingkah laku seseorang. Yang kedua ada wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dan sumber data memberikan jawaban secara lisan pula. Jenis-jenis wawancara, yang pertama ada wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Wawancara langsung adalah apabila kita langsung mengadakan wawancara dengan individu yang ingin kita kumpulkan datanya. Sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan individu tertentu tetapi tidak untuk mendapatkan data tentang individu yang bersangkutan, melainkan untuk mendapatkan data tentang individu lain. Yang kedua, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur apabila pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara telah disusun dalam suatu catatan secara jelas dan terperinci. Sedangkan wawancara tidak terstruktur apabila pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara tersebut tidak disusun secara terinci. Wawancara bisa menggunakan pedoman, bisa saja tidak. Yang ketiga, wawancara formal dan wawancara informal. Wawancara formal apabila wawancara dilakukan dalam suatu ruangan tertentu yang memang sengaja disiapkan untuk mengadakan wawancara dan antara pewawancara dengan responden terjalin hubungan yang sangat resmi. Sedangkan wawancara informal dilaksanakan tidak di tempat khusus dan antara pewawancara dengan responden terjalin hubungan yang tidak resmi. Yang keempat, wawancara terencana dan insidental. Wawancara yang terencana adalah pelaksanaan wawancara ditentukan waktu dan tempat wawancara direncanakan terlebih dahulu serta atas kesepakatan antara pewawancara dengan responden. Sedangkan wawancara insidental dilakukan karena kebetulan ada kesempatan yang baik untuk mengadakan wawancara. Yang ketiga, angket. Angket atau kuesioner adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada sejumlah individu, dan individu-individu yang diberikan daftar pertanyaan dan pernyataan tersebut diminta untuk memberikan jawaban secara tertulis pula. Jenis-jenis angket atau kuesioner ada. Yang pertama, angket langsung dan tidak langsung. Angket langsung adalah apabila individu yang diberikan angket tersebut adalah individu yang secara langsung kita inginkan datanya. Sedangkan angket tidak langsung adalah angket tersebut diberikan kepada seseorang untuk memperoleh data tentang orang lain. Yang kedua, angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka adalah apabila angket yang kita berikan kepada responden diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menuliskan jawaban terhadap suatu pertanyaan atau pernyataan. Sedangkan angket tertutup apabila pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan sejumlah alternatif jawaban dan responden tinggal memilih salah satu jawaban yang telah disediakan tersebut. Yang keempat, sosiometri. Sosiometri adalah suatu metode untuk mengumpulkan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Menurut Wayan Nurkancana tahun 1991, metode sosiometri ini memegang peranan yang penting dalam pengukuran hubungan sosial. Hubungan antar individu dengan individu lainnya kita batasi dalam hubungan tertentu seperti hubungan dalam kelas atau dalam kelompok lainnya. Ada 3 tipe sosiometri yang dapat digunakan
untuk mengetahui hubungan sosial anak. Tipe yang dimaksud di sini adalah bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada individu atau peserta didik. Yang pertama, sosiometri tipe nominatif. Setiap individu dalam suatu kelompok ditanyai siapa-siapa kawan yang disenangi untuk diajak melakukan aktivitas tertentu. Yang kedua, sosiometri skala bertingkat. Dalam tipe ini disediakan sejumlah statement yang disusun secara bertingkat, yaitu dari statement yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai dengan statement yang menyatakan hubungan paling jauh. Seperti saya sangat senang teman ini, saya sangat sedang bersama-sama dengan teman ini kemanapun saya pergi. Kalau saya memperoleh problem kepadanya lah saya mohon bantuan. Teman tersebut adalah ... Yang ketiga, sosiometri tipe siap dia. Dalam tipe ini disediakan sejumlah statement tentang sifat-sifat individu. Sebagian dari sifat tersebut mengungkapkan sifat yang positif dan sebagian dari statement lagi mengungkapkan sifat negatif. Contoh, dalam kelas ini ada teman yang hampir tidak pernah marah. Teman tersebut adalah, dalam kelas ini ada teman yang sering murung dan jarang bergurau. Mereka adalah jawaban-jawaban terhadap pernyataan tersebut di antara kita tersusun dalam suatu tabulasi arah pilih siswa. Berdasarkan tabulasi arah pilih tersebut, maka dapat dibuat sosiogram lingkaran, sosiogram lajur, dan sosiogram bebas. Kelima, ada biografi ataupun autobiografi. Metode biografi adalah suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan tulisan-tulisan yang ada tentang kehidupan seseorang. Metode biografi ini terdiri dari autobiografi, biografi, catatan harian, dan kenang-kenangan masa muda, menurut Susilo, Raharjo, dan Gunanto tahun 2011. Metode autobiografi adalah metode pengumpulan data tentang kepribadian seseorang dengan jalan mempelajari riwayat kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang yang bersangkutan. Metode biografi adalah metode untuk memahami kepribadian seseorang dengan mempelajari riwayat hidup orang tersebut yang ditulis orang lain. Metode catatan harian adalah suatu metode pengukuran kepribadian seseorang dengan jalan mempelajari catatan harian seseorang. Catatan harian ini adalah tentang peristiwa penting yang dialami seseorang yang dipandang sangat berarti dalam hidupnya dan bersifat pribadi. Yang keenam, dokumentasi. Metode dokumentasi ini adalah suatu metode pengumpulan data tentang keadaan seseorang dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen yang telah ada mengenai orang tersebut. Adapun dokumen tersebut antara lain rapor, ijazah, piagam yang pernah diterima, surat-surat keterangan, rekaman audiovisual, dan sebagainya, menurut Susilo, Raharjo, dan Gunanto tahun 2011. Yang ketujuh, daftar cek masalah atau DCM. Daftar yang berisi sejumlah kemungkinan masalah yang pernah atau sedang dihadapi individu atau sekelompok individu, menurut Susilo, Raharjo, dan Gunanto tahun 2011. Adapun beberapa alasan menggunakan DCM ini karena dianggap mudah memperoleh banyak data tentang masalah dan kebutuhan peserta didik. Data yang diperoleh mendalam dan luas. Instrumen DCM dapat dipercaya karena individu sendiri yang menceklis masalah yang telah dialaminya. Adapun fungsi dari daftar cek masalah antara lain membantu individu dalam menyatakan masalah, mensistemasi masalah yang dihadapi individu atau kelompok, memudahkan analisis dan pengambilan keputusan dalam menyusun program lantaran jelas mana masalah yang menonjol dan perlu mendapat prioritas, dan memberikan kemudahan bagi konselor dalam menetapkan individu-individu perlu yang mendapatkan perhatian khusus. Kedelapan, alat ungkap masalah atau AUM. Alat ungkap masalah bukanlah alat pengukur, melainkan sebagai instrumen yang cukup sederhana, mudah dan murah untuk mengkomunikasikan berbagai masalah yang dialami calon klien kepada personil yang akan membantunya, seperti dosen pembimbing, guru pembimbing di sekolah, atau konselor. Pada dasarnya, dikembangkan dua jenis alat ungkap masalah, yaitu yang pertama alat untuk mengungkapkan masalah-masalah umum, dan yang kedua alat untuk mengungkapkan masalah-masalah yang khusus yang berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kedua jenis alat ungkap ini yang dikenal dengan AUM umum dan AUM belajar. AUM umum ini memuat berbagai masalah yang mungkin dialami oleh siswa, yang semuanya itu dikelompokkan ke dalam 10 bidang, yaitu pertama jasmani dan kesehatan, yang kedua diri pribadi, yang ketiga hubungan sosial, yang keempat ekonomi dan keuangan, yang kelima karir dan pekerjaan, yang keenam pendidikan dan pelajaran, yang ketujuh agama, nilai dan moral, yang kedelapan hubungan muda-mudi dan perkawinan, yang kesembilan keadaan dan hubungan dalam keluarga, yang ke-10 waktu senggang AUM belajar. Pada kegiatan belajar siswa di dalam mengikuti proses pembelajaran dan belajar di luar kelas itu amat tergantung kepada 5 hal, yaitu yang pertama, prasyarat, penguasaan materi pembelajaran disingkat P. Yang kedua, keterampilan belajar disingkat T. Yang ketiga, sarana belajar disingkat S. Yang keempat, keadaan diri pribadi disingkat D.
Dan yang kelima, lingkungan belajar dan sosioemosional disingkat L. 9. Ada inventory tugas perkembangan atau ITP. Menurut Mamat Supriyatma tahun 2011, inventory tugas perkembangan atau ITP adalah instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan pencapaian tugas perkembangan siswa atau mahasiswa dalam 10 atau 11 aspek tugas perkembangan, yaitu landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, peran sosial sebagai pria dan wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomis, wawasan persiapan karir, kematangan dengan teman sebaya, persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. ITP disusun untuk tingkat mengukur tingkat perkembangan siswa SD, SLTP, SMU, dan mahasiswa, atau 4 instrumen yang terpisah. Dengan memahami pencapaian tugas perkembangan dalam aspek-aspek tersebut, diharapkan guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat menyusun suatu program layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu home visit. Home visit atau kunjungan rumah menurut Susilo Raharjo dan Gudnanto tahun 2011 adalah suatu metode untuk memahami individu dengan cara konselor atau guru mengadakan kunjungan ke rumah orang tua siswa dengan tujuan untuk mengenal dan memahami keadaan siswa di rumah, seperti untuk mengetahui hubungan siswa dengan orang tua, dengan kakak atau adik, keadaan sosial ekonomi keluarga, fasilitas belajar di rumah, kebiasaan belajar di rumah, keadaan lingkungan rumah, dan sebagainya. Kegiatan kunjungan rumah dan pemanggilan orang tua setidaknya ada 3 tujuan, yaitu memperoleh data tambahan tentang permasalahan siswa, khusus yang bersangkutan dengan keadaan rumah, menyampaikan kepada orang tua tentang permasalahan, laporan kemampuan dan kemajuan belajar anak-anaknya, membangun komitmen orang tua terhadap penanganan masalah anaknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kunjungan rumah yaitu siapkan mental sebelum melakukan kunjungan rumah mengenai informasi apa yang ingin diperoleh, menghindari pemberian kesan seolah-olah diadakannya pemeriksaan atau penggeledahan konselor. Konselor harus bersikap ramah dan rendah hati sehingga orang tua tidak enggan untuk berbicara secara terbuka. Harus ada kepastian sebelum melakukan kunjungan, artinya mendapat persetujuan dari tuan rumah seperti siswa, orang tua, dan anggota keluarga yang lain. Informasi yang dapat dikumpulkan seperti keadaan rumah, fasilitas belajar, kebiasaan belajar, suasana keluarga. Konselor perlu menyusun laporan hasil kunjungan rumah dengan membedakan antara fakta dengan data dan kesan pribadi yang merupakan interpretasi terhadap informasi. Guru dan atau konselor juga dapat menggunakan instrumen yang telah dikembangkan sendiri dengan langkah-langkah dan syarat-syarat tes yang baik, sebagaimana pengkonstruksian instrumental. Adapun langkah-langkah dan pengembangan instrumen meliputi menetapkan tujuan pengungkapan data pribadi, menentukan aspek dan atau dimensi yang diukur, merumuskan definisi operasional, memilih cara pengukuran yang digunakan, instrumen dan lembar jawaban, merumuskan manual penggunaan instrumen, penilaian atau pengolahan, serta interpretasinya. Sedangkan syarat-syarat instrumen yang baik adalah menurut Amuri Yusuf yaitu validitas, reliabilitas, objektif, praktis, dan mudah dilaksanakan, serta memiliki norma atau aturan pelaksanaan. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang teknik non-tes pada pemahaman peserta didik. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya dan mohon maaf bila ada kesalahan ucap atau kata. Terima kasih.